Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera. Pada sore hari ini saya akan menyampaikan beberapa update kepada para pemirsa sekalian terkait kebijakan perpajakan dalam kondisi penanganan wabah COVID di tahun 2020. Ada dua hal yang perlu kami sampaikan di sini, bahwa keberadaan pajak pada waktu penanganan COVID, kalau mungkin boleh kami sampaikan, ada dua kelompok besar. Kelompok besar yang pertama adalah support pajak untuk penanganan pencegahan COVID-19 itu sendiri. Dan kemudian kelompok yang kedua adalah support pajak untuk pemulihan dunia usaha, dukungan pajak untuk pemulihan dunia usaha, yang sering disebut sebagai relaksasi yang dapat diberikan oleh instrumen perpajakan untuk mendukung dunia usaha tetap mempertahankan diri dan berkembang pada waktu kondisi COVID tahun 2020 ini. Untuk yang pertama terkait dengan support pajak dalam rangka penanganan COVID-19, ada dua peraturan Menteri Keuangan yang sudah kami terbitkan di tahun 2019 ini, yaitu PMK nomor 28 tahun 2020 dan PMK nomor 34 tahun 2020. Khusus terkait dengan perpajakan, PMK 28 tahun 2020 ini memberikan pembebasan atas pemberian fasilitas terhadap barang-barang dan jasa yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 ini. Barang dan jasa yang dibeli oleh institusi, contoh kata BNPB, yang diperlukan untuk penanganan wabah COVID ini adalah barang kena pajak dan jasa kena pajak. Sehingga pada setiap pembeliannya, setiap penyerahannya terutang pajak pertambahan nilai. Oleh karena itu, dengan PMK atau Peraturan Menteri Keuangan nomor 28 ini diberikan fasilitas bahwa atas PPN yang terutang tidak dipungut, atas PPN yang terutang ditanggung pemerintah, atau atas PPN yang terutang tidak dikenakan. Demikian juga untuk pajak penghasilan, ada beberapa jenis barang, jenis jasa yang atas penjualannya, atas pembayarannya wajib dipotong PPh pasal 21, kalau yang menyerahkan jasa itu orang pribadi. Wajib dipotong pasal 22 apabila badan, contoh kata BNPB tadi, membeli barang, ataupun dipotong PPh pasal 23 apabila BNPB ataupun rumah sakit yang ditunjuk sebagai rumah sakit rujukan membayar atas perolehan jasa, sewa misalnya, jasa konstruksi misalnya. Nah, dengan PMK ini atas beberapa jenis pajak tadi tidak dikenakan pemotongan pajak penghasilan. Beberapa jenis barang atau jasa mungkin kita bisa lihat bersama bahwa yang diberikan fasilitas, kalau barang itu adalah obat-obatan, vaksin, peralatan laboratorium, alat pendeteksi, alat pelindung diri, alat-alat untuk keperluan pasien, dan peralatan lainnya yang diperlukan oleh siapa? Oleh BNPB atau instansi pemerintah lain, oleh rumah sakit yang menangani, yang ditunjuk sebagai rumah sakit rujukan, atau bahkan oleh pihak lain yang bukan rumah sakit, bukan BNPB, tapi ditunjuk oleh BNPB ataupun ditunjuk oleh rumah sakit untuk melakukan penanganan. Jadi harapan besarnya adalah bahwa tersedia barang-barang yang sangat diperlukan untuk menangani, mempercepat penanganan pemulihan wabah coronavirus 19 ini. Di lain sisi, kalau seandainya jasa, ada beberapa jasa yang spesifik diperlukan. Contoh kata jasa konstruksi, kalau seandainya BNPB mau membuat rumah sakit, beberapa rumah sakit kemarin sempat muncul, kemudian jasa konsultasi, jasa manajemen, jasa persewaan, dan jasa pendukung lainnya. Jadi jasa-jasa yang sangat dibutuhkan untuk kegiatan pelaksanaan penanganan wabah coronavirus 19 ini. Jadi dengan PMK ini pemerintah memberikan kemudahan fasilitasi
Sepanjang yang membeli adalah BNPB, rumah sakit, atau pihak lain yang ditunjuk oleh BNPB terhadap jenis barang dan jasa tersebut, diberikan fasilitas perpajakan. Itu adalah yang pertama. Jadi ada beberapa, mungkin saya sampaikan juga yang kedua, tapi itu adalah yang pertama. Tidak hanya barang dalam negeri, tapi termasuk pun juga barang yang dibeli dari luar negeri. Kemudian yang kedua, ini terkait juga dengan kepabeanan sebetulnya. Ada PMK, Peraturan Menteri Keuangan nomor 34 tahun 2020, terkait barang-barang yang diimpor, yang digunakan untuk keperluan penanganan COVID-19 ini, diberikan fasilitas kepabeanan, bea masuknya dibebaskan. Apabila bea masuk dibebaskan, pajak yang terutang. Jadi pada waktu setiap kegiatan impor, itu ada pajak dalam rangka impor yang terutang. Di antaranya adalah PPN dan PPh pasal 22 impor, yang wajib dibayar pada setiap kali importasi. Dengan PMK ini diberikan pembebasan bea masuk, begitupun juga dengan PDRI-nya. Diberikan PDRI tidak dipungut dan dibebaskan dari pemungutan PPh pasal 22 impor. Barangnya apa saja, Bapak dan Ibu sekalian, di sini terlihat bahwa barangnya mulai dari hand sanitizer, test kit, ataupun reagen laboratorium, transfer media untuk virus, obat vitamin, peralatan medis, dan alat pelindung diri, APD. Jadi ada beberapa hal di sana, ini terkait juga nyambung dengan yang tadi saya sampaikan di awal dengan terbitnya PMK 28. Jadi yang tidak masuk dalam skema pasal PMK 34 ini dapat menggunakan PMK 28 terhadap jenis-jenis barang yang dapat diberikan fasilitas tidak dipungut PPN dan dibebaskan dari pemungutan PPh pasal 22 impor. Kemudian yang selanjutnya bagaimana caranya, ini sebetulnya sama kalau untuk barang-barang dari luar negeri pada waktu importasi, dan termasuk pun barang-barang yang dilewatkan kawasan berikat, kawasan bebas, ataupun penerima kemudahan impor tujuan ekspor kita. Sama konteksnya, bahwa barang masuk ke kawasan diberikan fasilitas, sedangkan barang keluar kawasan, keluarnya kepada beberapa institusi tadi, BNPB salah satu diantaranya, rumah sakit rujukan yang kedua, dan yang ketiga adalah instansi ataupun pihak yang ditunjuk, juga diberikan fasilitas PPN-nya ditanggung oleh pemerintah. Itu dua hal besar dalam konteks kami di Kementerian Keuangan, khususnya Direktorat Jenderal Pajak, untuk memberikan support ketersediaan alat ataupun jasa ataupun barang yang diperlukan dalam rangka penanganan COVID-19. Selain itu, dalam konteks untuk mendukung dunia usaha, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan juga menerbitkan ada beberapa hal barangkali mungkin dapat kami sampaikan di sini. Yang pertama terkait dengan kemudahan dalam penyampaian SPT tahunan, baik orang pribadi ataupun badan. SPT tahunan orang pribadi yang telah kami undur penyampaiannya dari tanggal 31 Maret 2020 akan disampaikan paling lambat tanggal 30 April 2020. Jadi untuk orang pribadi kami masih tunggu sampai dengan tanggal 30 April 2020. Sedangkan untuk wajib pajak badan, batas waktu penyampaian adalah tanggal 30 April 2020 dan tidak diperpanjang. Namun demikian, diberikan kemudahan kepada wajib pajak, baik orang pribadi atau badan, untuk menyampaikan SPT dengan hanya memberikan beberapa kelengkapan saja. Seperti kita ketahui bahwa kelengkapan penyampaian SPT sangat banyak, tergantung jenis usaha dan kegiatan wajib pajak, mulai dari laporan keuangan dan laporan-laporan yang lainnya. Tapi untuk tanggal 30 April ini diberikan kesempatan hanya transkrip elemen laporan keuangan untuk wajib pajak badan disertakan di SPT, atau laporan keuangan sederhana yang berupa neraca sederhana untuk wajib pajak orang pribadi yang perlu disertakan pada waktu menyampaikan SPT paling lambat tanggal 30 April 2020.
Pertanyaannya, sampai kapan dokumen-dokumen yang harus dilampirkan dapat dilampirkan? Dokumen-dokumen yang wajib dilampirkan masih dapat dilampirkan sampai dengan tanggal 30 Juni tahun 2020. Jadi ada masa waktu sekitar 2 bulan kepada para wajib pajak untuk mengumpulkan. Karena melihat kondisi saat ini wabah COVID masih begitu mewabah, di satu sisi, di sisi yang lain kebijakan physical distancing dan juga work from home membuat beberapa aktivitas yang memerlukan kehadiran fisik terkendala. Contoh kata mempersiapkan segala sesuatu dokumen SPT menjadi terkendala. Oleh karena itu dengan Perdirjen nomor 6 ini kami memberikan relaksasi bahwa SPT tetap disampaikan tanggal 30 April, namun demikian untuk kelengkapannya masih dapat disampaikan sampai dengan tanggal 30 Juni tahun 2020. Bapak dan Ibu sekalian, setoran untuk pajak tahunan ini sangat diperlukan dalam rangka penanganan COVID ini. Karena penanganan COVID sangat besar dari APBN 2020. Oleh karena itu, satu SPT tanggal 30 April disampaikan, demikian pun juga setoran tahunan pun juga kami tunggu sampai dengan tanggal 30 April tahun 2020. Kemudian yang kedua terkait dengan support untuk industri, Bapak dan Ibu sekalian, dapat kami sampaikan bahwa dengan terbitnya PMK 23 tahun 2020 telah diberikan relaksasi untuk sektor kegiatan usaha pengolahan. Yang pada waktu itu kami rasa yang paling terdampak dengan adanya COVID-19 ini. 19 sektor di sektor pengolahan diberikan insentif berupa PPh pasal 21 karyawannya ditanggung pemerintah, kemudian PPh pasal 22 impornya dibebaskan, setoran bulanan angsuran PPh pasal 25 diberikan diskon 30%, dan juga restitusi dipercepat dengan threshold dinaikkan dari 1 miliar ke 5 miliar rupiah. Saat ini kami sedang mengerjakan finalisasi untuk perluasan sektor-sektor yang akan diberikan insentif serupa dengan insentif paket kedua yang ada di PMK 23 tahun 2020 kemarin. Kemudian di sisi yang lain, Bapak dan Ibu sekalian, dapat kami sampaikan bahwa mulai tahun 2020 ini, berdasarkan Perpu 1 tahun 2020, tarif pajak penghasilan badan dikurangi atau diturunkan dari 25% tahun sekarang ini menjadi 23% untuk tahun pajak 2020 dan 2021. Kemudian selanjutnya di tahun pajak 2022 dan selanjutnya tarif pajak akan berkurang atau turun menjadi 20%. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu wajib pajak untuk dapat memanfaatkan potongan tarif ke 22% ini, SPT PPh Badan mohon untuk segera dapat disampaikan. Karena dengan menyampaikan SPT PPh Badan itu, Bapak dan Ibu sekalian dapat memanfaatkan potongan atau penurunan tarif PPh Badan dari 25 ke 22 mulai tahun pajak 2020, mulai masa pajak April, yaitu dengan mengaplikasikannya kepada setoran masa mulai April tahun 2020. Demikian update yang dapat kami sampaikan. Besar harapan kami, Bapak dan Ibu sekalian, semoga wabah COVID ini cepat berlalu dan kita dapat memulai lagi hidup baru dan membangun negara ini dengan lebih maju dan sejahtera. Terima kasih dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan menyampaikan progres penanganan pandemi COVID-19 yang kita himpun berdasarkan laporan dari gugus tugas di daerah sampai dengan pada pukul 12.00 waktu Indonesia bagian Barat.
Seperti yang sudah kita pahami bersama bahwa gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 ini ditugaskan untuk mengkoordinasikan kementerian lembaga, dunia usaha, dan seluruh potensi masyarakat, baik yang berada di pusat maupun berada di daerah, melalui gugus tugas tingkat provinsi dan kabupaten. Gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 bekerja berdasarkan pada 6 arahan Presiden untuk membendung penyebaran COVID-19, yaitu yang pertama, pengujian sampel secara masif dengan pelacakan yang agresif dan diikuti dengan isolasi yang ketat. Sampai dengan saat ini telah melakukan lebih dari 75.000 tes untuk pemeriksaan antigen berbasis pada real-time PCR. Sebagai hasil dari kontak tracing, pelacakan kasus kontak COVID-19 dari kasus positif yang sudah kita dapatkan sebelumnya di lebih dari 58 laboratorium. Kita akan berusaha semaksimal mungkin agar setidak-tidaknya kita mampu untuk melaksanakan 10.000 tes per hari dalam konteks tes PCR real time yang menggunakan swab dari hidung dan tenggorokan. Kemudian juga dilakukan lebih dari ratusan ribu orang yang dilaksanakan tes screening melalui metode pemeriksaan serologi. Tes ini dilakukan dalam rangka untuk mengidentifikasi kemungkinan terpapar dari virus pada kelompok-kelompok kontak dekat maupun sebagai monitoring dari petugas kesehatan yang secara langsung kontak dengan penderita COVID-19. Ini pun juga dilakukan dalam rangka untuk mengawasi secara ketat suatu daerah yang kasusnya sangat tinggi. Sehingga kita harapkan dalam waktu yang cepat kita bisa menemukan kasus positif yang berada di tengah masyarakat, kemudian mengisolasinya untuk dirawat. Ini menjadi satu yang penting agar sumber-sumber penularan yang ada di tengah masyarakat bisa kita batasi, bisa kita isolasi, sehingga kasus penularan lebih lanjut bisa kita kendalikan dengan baik. Kemudian kita juga berusaha untuk selalu meningkatkan kapasitas dan kualitas rumah sakit rujukan yang telah ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan. Kita bersyukur bahwa saat ini sudah lebih dari 1.000 rumah sakit yang melaporkan telah merawat pasien COVID-19. Baik yang statusnya adalah confirm positif maupun yang masih dalam status PDP. 1.000 rumah sakit lebih ini merupakan gabungan baik rumah sakit pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun rumah sakit swasta, rumah sakit TNI, Polri, yang terintegrasi dalam satu sistem dan di dalam koordinasi gugus tugas, baik di tingkat daerah maupun di tingkat pusat. Jumlah kapasitas tempat tidur juga sudah lebih dari 10.000 tempat tidur yang diperuntukkan untuk COVID, dan saat ini perkiraan masih ditempati oleh sekitar 7.000 sampai 8.000 pasien. Artinya sebenarnya secara kapasitas masih sangat cukup untuk itu. Kemudian bertahap secara infrastruktur nantinya kita akan berusaha untuk mampu memproduksi secara mandiri reagen, perangkat untuk kepentingan tes. Oleh karena itu ini menjadi sesuatu yang penting dan menjadi salah satu yang menjadi prioritas pemerintah agar secara mandiri kita pun nanti menuju ke kemampuan melaksanakan produksi tes kit dan reagen. Sampai dengan saat ini untuk reagen pemeriksaan PCR ke seluruh Indonesia telah terdistribusi lebih dari 436.000. Ini menjadi kunci bahwa kita bisa melaksanakan tes untuk bisa mencapai 10.000 lebih dari pemeriksaan PCR
setiap hari di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, ini penting untuk kita agar testing, tracing, treatment, dan ditambah lagi dengan trimming movement, ini bisa menjadi sesuatu yang konsep utuh yang bisa kita jadikan pegangan di dalam kaitan dengan pelaksanaan penanggulangan COVID ini. Kemudian yang kedua, kita berharap bahwa layanan konsultasi medis sudah lebih banyak didorong untuk tidak menggunakan kunjungan rumah sakit, tidak bertemu secara langsung, tidak kemudian memberikan ruang untuk kontak dekat dengan banyak orang di rumah sakit, sehingga kemudian kemungkinan penularan itu akan menjadi tinggi. Oleh karena itu, mari kita menggunakan layanan telemedicine dalam kaitan dengan melaksanakan konsultasi medis. Ada lebih dari 12 perusahaan kesehatan digital yang bisa menjadi bagian dari telemedicine, karena 12 perusahaan ini adalah anggota dari Indonesian Telemedicine Association atau ATMA, serta layanan-layanan yang telah disediakan oleh BUMN dalam rangka membantu penanggulangan COVID-19. Oleh karena itu, kita berharap bahwa masyarakat tidak perlu keluar rumah, tidak perlu datang ke rumah sakit untuk sekedar berkonsultasi dengan dokter. Oleh karena itu, ini menjadi penting. Dan kami berterima kasih, data yang kita dapatkan sampai dengan saat ini sudah lebih dari 300.000 masyarakat yang sudah memanfaatkan layanan telemedicine ini. Inilah yang kita harapkan dari hari ke hari nanti akan semakin meningkat, sehingga kita bisa lebih memudahkan di dalam kaitan dengan layanan konsultasi medis. Kemudian yang ketiga, kita diminta untuk melaksanakan komunikasi yang efektif, detail, baik, dan transparan kepada semua pihak. Ini sesuai dengan arahan Presiden mengenai keterbukaan data yang diintegrasikan di gugus tugas. Tentunya diperlukan kolaborasi yang kuat, baik dari tingkat pusat sampai ke tingkat daerah, sampai tingkat kabupaten kota, sampai dengan tingkat rumah sakit, tingkat puskesmas, dan seterusnya. Ini penting di dalam kaitan dengan menentukan kebijakan-kebijakan untuk penanganan COVID-19. Tim pakar di gugus tugas pagi ini telah memperkenalkan inisiatif integrasi data yang akan kita sebut sebagai satu data bersatu melawan COVID-19. Ini adalah platform yang kita buat dan inilah yang nanti akan menjadi acuan di dalam merumuskan berbagai macam kebijakan dalam rangka untuk menghadapi COVID-19. Manfaat sistem bersatu, sistem yang satu ini dalam rangka melawan COVID bagi masyarakat adalah kita harus bisa memberikan jaminan keterbukaan data untuk masyarakat. Karena masyarakat butuh untuk mengakses data informasi yang terkait dengan COVID-19 di Indonesia. Informasi ini harus menjadi bahan agar kita menjadi lebih waspada, tetap tenang dalam menghadapi pandemi ini. Oleh karena itu juga diharapkan data ini juga menumbuhkan kesadaran untuk menjaga diri sendiri, menjaga orang lain dalam semangat kegotong royongan yang terus-menerus. Saudara-saudara, saat ini data-data tersebut atau sebagian informasi tersebut sudah dapat didapatkan, Anda dapatkan. Baik melalui akses covid19.go.id, di hotline 119, di WhatsApp COVID-19, di Halo Kemkes di 1550567, maupun di banyak aplikasi layanan online seperti yang sudah kami sebutkan di depan tadi. Di samping Televisi Republik Indonesia dan Radio Republik Indonesia juga terus menyebarluaskan informasi ini dan akan dirilai oleh televisi dan radio swasta yang lainnya. Saudara-saudara, di dalam kaitan dengan kepatuhan untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan ini serta disiplin yang kuat,
maka penegakan hukum dengan bantuan aparat negara sudah barang tentu akan semakin kita perkuat. Satu tujuannya adalah bahwa masyarakat semakin berdisiplin. Berdisiplin untuk tidak melanggar PSBB, berdisiplin untuk tidak mudik, tidak bepergian. Karena hal inilah yang menjadi faktor-faktor penyebab penularan dan penyebar luasan penyakit ini. Termasuk diantaranya penegakan terkait dengan pelanggaran informasi palsu, berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan akan tetap ditindak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Yang kemudian berikutnya adalah bahwa di dalam konteks untuk bisa memberikan ketenangan pada masyarakat untuk tetap tinggal di rumah, tidak bepergian, tidak mudik, maka pemerintah harus bisa memberikan jaminan kepada semua masyarakat kita bahwa arus logistik akan terkirim dengan lancar, baik dari pusat sampai ke daerah, dari gudang-gudang sampai ke daerah. Menteri Pertanian dan Bulog memastikan bahwa semua kategori bahan pokok, termasuk sembako, saat ini aman, stoknya, dan akan panen raya, dan akan tetap menjamin ketersediaan ini. Pemerintah juga membuka ruas-ruas jalan tol demi kelancaran pendistribusian logistik dari pusat sampai ke daerah. Saudara-saudara, kebijakan stimulus ekonomi telah diberikan oleh pemerintah. Kita bersama berharap dan bisa mengawasi bahwa ini betul-betul tepat sasaran dan fokus pada pemutusan rantai penularan COVID-19. Oleh karena itu, kita bersama-sama mestinya tidak memiliki keraguan sedikitpun pada kebijakan-kebijakan yang diberikan oleh pemerintah, baik terkait dengan pengurangan biaya listrik, meringankan beban UMKM, maupun dengan banyak cara yang dilakukan oleh pemerintah untuk bisa membantu masyarakat tetap bisa terjamin perputaran roda ekonominya. Saudara-saudara, data COVID yang kita dapatkan, COVID-19 yang kita dapatkan sampai dengan saat ini, laboratorium yang sudah mulai operasional dan makin hari kapasitasnya makin ditingkatkan ada lebih dari 46 laboratorium. Spesimen yang sudah kita selesaikan pemeriksaan lebih dari 75.000 spesimen dari 59 pasien, 59.000 lebih pasien. Dan kasus positif yang kita dapatkan adalah 9.096 orang. Kemudian yang sudah sembuh menjadi 1.151 orang. Sementara yang meninggal ada 765 orang. Kasus meninggal ini pada kelompok usia sekitar 60 tahun, antara 41-60 tahun dan beberapa diantaranya di atas 61 tahun ke arah 80 tahun. Faktor komorbid yang paling banyak, yang pertama adalah hipertensi, kemudian yang kedua adalah diabetes, yang ketiga jantung, yang keempat adalah penyakit paru-paru baik asma maupun penyakit paru obstruksi menaun, semacam bronkitis kronis dan seterusnya. Inilah yang menjadi komorbid dan menyebabkan angka kematian kita cukup tinggi. Saudara-saudara, sampai dengan hari ini akumulasi data ODP yang kita lakukan pemantauan sebanyak 210.199 orang. Dan kasus PDP yang saat ini kita rawat dengan pengawasan adalah 19.987 orang. Seluruh provinsi telah terdampak dan 288 kabupaten kota terdampak. Pasien sembuh terbanyak ada di Jakarta 337, dilanjutkan Jawa Timur 140, kemudian Sulawesi Selatan 106, Jawa Barat 96, Jawa Tengah 88. Dan dari seluruh provinsi menjadi 1.151. Kalau kita perhatikan penambahan kasus adalah sebagai berikut. Pada periode ini
sampai dengan pukul 12, terkonfirmasi kasus positif baru sebanyak 214 orang, sehingga totalnya menjadi 9.096 orang. Kasus sembuh ada 44 orang, sehingga total sembuh menjadi 1.151. Kasus meninggal bertambah 22 orang, sehingga menjadi 765 orang. Saudara-saudara, gambaran-gambaran di atas menunjukkan bahwa proses penularan masih terus terjadi. Oleh karena itu, mari berpartisipasi secara aktif dalam penanganan COVID-19 dengan cara memutuskan penularan COVID-19 itu. Tidak henti-hentinya kami mengingatkan, cuci tangan sesering mungkin dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir. Pakai masker. Setiap kali keluar rumah, pakai masker. Kemudian hindari kerumunan. Jaga jarak fisik kita dari orang lain setidak-tidaknya antara 1 sampai 2 meter. Tetap produktif di rumah, tidak keluar rumah, tidak melakukan perjalanan, tidak mudik. Keberhasilan ini akan sangat menentukan beban perawatan kita. Karena semakin banyak yang sakit, semakin berat beban perawatan rumah sakit. Dan ini berarti juga semakin berat kita menurunkan jumlah kematian. Oleh karena itu, mari komitmen kita sama-sama kita bangun dan kita selalu segarkan. Bertekad kita untuk menjadi teladan dalam menyelamatkan keluarga kita, menyelamatkan lingkungan kita, menyelamatkan bangsa kita. Saudara-saudara, insya Allah kita pasti mampu melaksanakan ini. Kita pasti bisa. Sekian, terima kasih, selamat sore.